Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Aisyana Cahya Sofan, NIM 19.24292. Saya dari kelas Hukum dan Etika Profesi kelas E. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa melaksanakan Zoom pada siang hari ini. Kemudian, saya mengucapkan terima kasih kepada teman saya, Anita dan Belva, yang telah hadir dalam Zoom link yang saya share melalui WhatsApp. Kemudian, sesuai dengan tema yang telah saya dapatkan, yaitu mengenai kode etik jaksa, maka izinkanlah saya untuk memaparkan materi sesuai dengan tema yang telah saya dapatkan tersebut. Oke, mungkin nanti untuk teman saya Anita, walaupun tidak ikut dalam kelas ini, tetapi kita saling share ya. Mungkin nanti kalau misalnya saya ada pengetahuan atau mungkin kita ada, kita saling diskusi bersama ya. Oke, seperti yang telah kita tahu, Indonesia adalah negara hukum. Hal ini telah diatur dengan Undang-Undang pada pasal 1 ayat 3 yang berbunyi bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sehingga karena Indonesia negara hukum tersebut, maka harus memberikan jaminan bagi warga negaranya untuk mendapatkan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang memiliki inti pada kebenaran dan juga keadilan. Sehingga untuk menjamin adanya kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum tersebut, dibutuhkan upaya yang konkret agar dapat terselenggarakan dengan seksama sebagai bentuk rasa tanggung jawab negara bagi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Karena tadi telah diungkapkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, maka tidak mungkin untuk tidak ada pertanggungjawaban, tidak mungkin negara tidak memberikan kepastian, sehingga harus ada rasa tanggung jawab dengan cara memberikan kepastian hukum kepada seluruh rakyat Indonesia. Nah, kemudian kita masuk ke dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Tentu ingatkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang mengatakan bahwa pada dasarnya setiap orang itu mempunyai kebebasan, baik itu kebebasan untuk berpendapat, kebebasan untuk bertindak, kebebasan untuk berperilaku, maupun kebebasan untuk mengerjakan pekerjaan yang menjadi kesenangan, yang menjadi keahliannya, yang tentunya pekerjaan yang dilakukan tersebut untuk mencapai tujuan di dalam hidupnya. Namun, yang menjadi setiap orang untuk menjadi tujuan hidupnya tersebut agar bisa berjalan dengan aman, dengan tertib, dengan teratur, dengan damai, serta tidak adanya gangguan dari orang lain, misalnya ada yang mengancam atau yang sebagainya, maka harus ditaati. Ditaati dengan cara apa? Dengan cara adanya batasan-batasan atau adanya etika dalam bergaul, sehingga tidak mengganggu orang lain dalam bergaul dengan orang lain yang ada di sekitarnya. Sehingga setiap orang dituntut untuk tidak merugikan orang lain dan harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah ia lakukan. Nah, untuk itu dengan cara menegakkan hukum tersebut harus ada supremasi hukum di Indonesia yang diperlukan. Kan kita tahu supremasi hukumnya tertulis itu dengan menggunakan undang-undang, tetapi tidak cukup dengan menggunakan undang-undang. Makanya diperlukan badan atau perangkat yang berfungsi untuk menyidik, melakukan penyelidikan, untuk menyidik adanya pelanggaran yang itu dilakukan oleh orang atau lebih atau badan hukum, maka pelanggaran tersebut yang bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tersebut salah satunya dilakukan oleh yang namanya jaksa. Tentu kalian ingat kan apa itu profesi? Nah, profesi itu kan merupakan sebuah pekerjaan tetap berupa karya pelayanan atau service occupation yang dalam sebuah bidang tertentu dan dalam pelaksanaannya tersebut harus ada rasa jiwa untuk penerapan karya ilmiahnya.
Sehingga nggak bisa dikatakan profesi kalau misalnya dia itu tidak ada keahlian dalam bidang tertentu. Dan pengembangannya dari profesi tersebut harus dihayati sebagai sebuah panggilan hidup. Jadi harus rela untuk melakukan pekerjaannya, tidak hanya terletak pada materi, tidak hanya untuk aku melakukan pekerjaan ini karena aku pengen kaya dan lain sebagainya. Nah, dan pekerjaan yang dilakukan tersebut memiliki keterikatan pada etika umum dan etika khusus. Etika umum tersebut disebut juga dengan aturan-aturan yang secara umum, tetapi etika khusus itulah yang disebut juga dengan etika profesi, yaitu etika yang bersumber pada semangat pengabdian, etika khusus yang memiliki sumber pada semangat pengabdian terhadap sesama manusia demi kepentingan umum dan berakar pada penghormatan terhadap martabat manusia. Inilah yang menyebabkan etika profesi tersebut disebut juga dengan officium mobile. Nah, ingatkan kalau tidak semua pekerjaan itu disebut juga dengan profesi. Karena yang disebut juga dengan profesi itu ada standarnya, ada standarisasinya yang meliputi skill, yang meliputi knowledge, pengetahuan, dan yang meliputi salah satunya etika tersebut. Tetapi kenapa jaksa disebut juga dengan profesi? Karena dalam jaksa itu ada standarnya, ada aturannya mengatur sikap dan perilakunya, ada pengetahuannya, nggak bisa sewenang-wenang orang tiba-tiba jadi jaksa, gitu. Harus ada pendidikan dasarnya, dia harus sudah menempuh sarjana hukum ataupun yang lainnya, dan juga pekerjaan tersebut dibutuhkan adanya skill untuk menganalisis, misalnya nih ada suatu perkara yang masuk ke dalam di hadapan jaksa tidak bisa nih langsung memutuskan, tetapi harus menganalisa. Nah, untuk itulah saya memilih judul Etika dan Tanggung Jawab Profesi Jaksa sesuai dengan pada kode etik yang telah ditetapkan. Oke, slide selanjutnya. Ya, saya mohon maaf ya, mungkin tadi agak lama. Kemudian jaksa tersebut melakukan pekerjaannya pada kejaksaan. Lalu apa itu kejaksaan? Kejaksaan adalah lembaga penegak hukum yang melaksanakan tugasnya secara merdeka dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam hukum yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara tersebut pada bidang apa? Bidang penuntutan, serta tugas-tugas lain yang tugas-tugas tersebut telah didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Tadi kan saya sudah menjelaskan mengenai profesi. Jaksa pastilah ada di lembaga negara. Lah, lembaga negara apa? Lembaga negara yang disebut dengan kejaksaan. Sehingga jaksa disebut juga sebagai wujud dari adanya profesi hukum tersebut. Nah, kemudian apa itu profesi hukum? Slide selanjutnya. Profesi hukum itu merupakan profesi yang keberadaannya memiliki hubungan atau memiliki kaitan langsung dengan kehidupan pada masyarakat umum. Profesi hukum merupakan profesi yang memiliki kaitan, jadi langsung terjun ke dalam masyarakat. Untuk apa? Untuk mewujudkan ketertiban dan memelihara ketertiban tersebut yang berkeadilan di dalam kehidupan bermasyarakat. Ketertiban yang berkeadilan itulah yang menjadi dasar bagi manusia untuk memerlukan aturan sebagai kaidah dalam berperilaku di dalam kehidupan bermasyarakat. Itulah yang disebut juga dengan kaidah hukum. Sehingga jaksa merupakan pengemban dari
Profesi hukum haruslah mengacu pada tujuan-tujuan hukum untuk memberikan sebuah pengayoman kepada setiap manusia, kepada masyarakat, dengan cara mewujudkan ketertiban yang berkeadilan di dalam kehidupan masyarakat dan memiliki bertumpu kepada penghormatan dan martabat dari manusia. Sehingga oleh karena sebab itu, jaksa merupakan profesi hukum yang penting, profesi hukum yang benar-benar jadi poinnya. Nah, tentu kalian tidak asing kan dengan Satya Adi Wicaksana, logo yang mungkin sering ditemui ketika sedang berada di kejaksaan, ketika mungkin kalian sedang berada di jalan, kemudian lewat kejaksaan negeri, kemudian ada logonya Satya Adi Wicaksana. Nah, doktrin dari Satya Adi Wicaksana tersebut merupakan Trapsila Adiaksa yang menjadi landasan jiwa dan raihan dari cita-cita seorang adiaksa yang memiliki arti bahwa satya. Satya itu artinya setia. Setia yang bersumber pada apa? Bersumber pada rasa jujur, baik itu jujur kepada sesama manusia maupun jujur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terhadap diri sendiri kita juga harus jujur. Nah, kemudian adi. Adi itu artinya kesempurnaan, sempurna. Baik itu sempurna dalam bertugas yang berunsur utama pada rasa tanggung jawab, adanya rasa tanggung jawab baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap keluarga maupun terhadap sesama. Selain itu, kita juga harus bertanggung jawab pada diri sendiri juga. Kemudian wicaksana. Wicaksana itu artinya apa? Wicaksana itu artinya bijaksana. Bijaksana dalam bertutur kata, dalam tingkah laku, khususnya juga dalam penerapan kekuasaan dan kewenangannya. Harus bijaksana, tidak boleh ada rasa memihak. Oh, karena saya punya jabatan jadi jaksa nih, saya mau memihak orang-orang yang mungkin berduit, punya kekuasaan yang lebih tinggi, begitu. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, saya mau tanya nih kepada dua teman saya yang mungkin udah bersedia hadir di dalam Zoom meeting saya kali ini. Apakah kalian tahu perbedaan antara jaksa dan penuntut umum? Mungkin dari Mbak Gita atau Mbak Belva. Oke, karena mungkin langsung saja ya, perbedaan antara jaksa dan penuntut umum tersebut. Jaksa sendiri adalah pejabat yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sementara pada penuntut umum itu merupakan jaksa yang memiliki wewenang sesuai dengan undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Nah, oleh karena sebab itu antara jaksa dan penuntut umum itu berbeda. Oke, sekarang kita lihat pada slide selanjutnya. Apa yang menjadi tugas jaksa? Tugas jaksa itu memiliki tugas untuk melakukan pra-penuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pelaksanaan terhadap hakim, dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat, dan tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana umum yang memiliki dasar pada aturan perundang-undangan dan kebijaksanaan oleh Jaksa Agung. Nah, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia itu telah mengatur mengenai tugas dan wewenang dari seorang jaksa sebagaimana diatur dalam pasal 30. Misalnya nih di bidang pidana, jaksa itu memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusannya.
yang pidana bersyarat, putusan pidana bersyarat, dan ketentuan-ketentuan bersyarat lainnya. Kemudian melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu yang didasarkan pada undang-undang. Misalnya melakukan penyelidikan pada tindak pidana pencurian, kemudian tindak pidana pembunuhan, mengapa hal tersebut bisa terjadi, kemudian ada melengkapi berkas-berkas tertentu sehingga dapat melakukan pemeriksaan tambahan. Akan melakukan tugas jaksa melakukan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan sebelum akhirnya dilimpahkan ke pengadilan yang pelaksanaannya tersebut telah dikoordinasikan bersama dengan penyidik. Nah, sehingga dari tugas-tugas jaksa tersebut di dalam hal pidana begitu penting. Kok pidana saja lah perdatanya, tugas jaksa ngapain? Nah, di bidang perdata dan tata usaha, kejaksaan itu juga memiliki kuasa. Kuasanya untuk apa? Untuk dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan atas nama negara. Jadi, meskipun di luar, ya bisa saja bertindak. Kan saya ini sebagai melaksanakan tugas negara, menegakkan supremasi hukum, untuk sehingga bisa terwujudnya kehidupan yang berkeadilan di dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, kemudian kita masuk ke dalam kode etik jaksa. Kode etik jaksa sendiri telah diatur melalui Peraturan Jaksa Agung nomor Peraturan Jaksa Agung AJA-11 tahun 2012 tentang kode perilaku jaksa. Apa itu kode perilaku jaksa? Kode perilaku jaksa adalah serangkaian dari norma penjabaran dari kode etik jaksa sebagai pedoman keutamaan untuk mengatur perilaku jaksa baik dalam menjalankan tugas profesinya sehingga dapat menjaga kehormatan dan martabat profesinya maupun dalam melakukan hubungan kemasyarakatan, baik itu dalam lingkup saat dia dinas maupun ketika dia sudah tidak berdinas lagi. Sehingga kode etik jaksa itu kan merupakan serangkaian serangkaian aturan yang memiliki nilai-nilai luhur yang dapat dijadikan pedoman untuk berperilaku yang apabila nantinya ketika kode etik tersebut telah dijalankan dengan baik, akan lahirlah jaksa-jaksa yang memang dia memiliki kualitas moral yang baik dalam melaksanakan setiap tugasnya, sehingga kehidupan peradilan yang ada di negara kita akan meraih pada keberhasilan. Nah, di dalam mengemban profesi, usaha-usaha yang dilakukan oleh jaksa bukan hanya untuk memenuhi unsur-unsur dalam ketentuan hukum saja, tetapi kan dalam melakukan hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan, dia juga harus tetap mematuhi pada kode etik sebagai seorang profesi jaksa. Nah, melainkan apa yang benar-benar terjadi, karena kan bisa dirasakan oleh masyarakat pada umumnya. Nah, karena dapat juga ketika masyarakat tersebut telah membuat tuntutan, kemudian jatuh ke jaksa, dan kemudian putusan tersebut telah berkeadilan, maka dapat dirasakan langsung kemasyarakatan dan dapat juga diperjuangkan. Nah, inilah yang dinamakan pendekatan secara sosiologis. Memang tidak mudah untuk menjadi seorang jaksa, untuk menangkap suara-suara, untuk benar-benar memperhatikan kehidupan dalam masyarakat, kemudian memperhatikan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat tersebut. Nah, secara mayoritas, tetapi di samping masyarakat Indonesia ini kan heterogen, kondisinya tidak sama, baik itu dalam pendidikan, baik itu dalam kehidupan yang lainnya pun tidak sama, tidak sepenuhnya ada yang normal juga, sehingga diperlukan jaksa-jaksa yang memang benar-benar menegakkan keadilan tersebut. Nah, di dalam dunia kejaksaan, terdapat 5 kode etik dari kejaksaan itu sendiri. Apa? Yang pertama yaitu bersedia untuk menerima kebenaran dari siapapun, menjaga diri, berani, bertanggung jawab, dan dapat menjadi teladan, dapat menjadi contoh bagi kehidupan masyarakat di lingkungannya, dan mengamalkan serta melaksanakan dari nilai-nilai
Pancasila. Nah, kemudian secara aktif dan kreatif itu ikut turut serta dalam kehidupan bermasyarakat, mewujudkan masyarakat yang adil. Nah, untuk bersikap adil tersebut, sehingga dia harus memiliki landasan moral, harus ingat mengenai kode etiknya dalam profesinya yang telah ada ketika dia sebelum menjadi jaksa disumpah dulu. Nah, ingat untuk terhadap setiap pelanggaran-pelanggaran pada kejaksaan yang sanksinya telah diatur di dalam undang-undang. Nah, kemudian sehingga jaksa itu harus bersikap adil dalam memberikan pelayanan kepada para pencari keadilan tersebut. Kemudian harus berbudi luhur, harus memiliki watak yang mulia, harus memiliki watak yang jujur, yang arif, yang bijaksana, baik itu dalam bertutur kata maupun dalam perbuatannya, bertingkah lakuannya. Kemudian mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingannya sebagai pribadi ataupun golongan. Nah, oleh sebab itu, jaksa merupakan sebuah kode etiknya yang telah saya sampaikan tersebut. Jaksa merupakan profesi yang sangat mulia. Lalu apa yang menjadi kewajiban jaksa? Pasal 3 telah mengatur mengenai kewajiban jaksa dalam melaksanakan tugas dan profesi. Nah, saya hanya menyebutkan 2 ya di antara kewajiban jaksa yang tercantum dalam pasal 3 tersebut. Yang pertama yaitu mentaati kaidah hukum, peraturan perundang-undangan, dan peraturan kedinasan yang berlaku. Yang kedua, mendasarkan pada keyakinan dan alat bukti yang sah untuk tercapainya keadilan dan kebenaran secara mandiri, bebas dari pengaruh, tekanan, ataupun ancaman opini publik, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung. Karena ketika kita menjadi seorang jaksa, pada nantinya mungkin ada yang ingin menjadi jaksa ataupun profesi yang lainnya, tetapi profesi tersebut masih berada pada ruang lingkup hukum ya, jangan sampai nanti keluar. Nah, untuk didasarkan pada keyakinan dan alat bukti yang sah untuk mencari keadilan tersebut tidak mudah, karena banyak sekali tekanan-tekanan. Nah, tidak mudah untuk menjadi jaksa, sehingga harus bisa berpikir secara analitis, secara kritis. Nah, makanya yang disebut juga dengan profesi, dia harus memiliki pengetahuan di bidang hukum tersebut. Kemudian selanjutnya, apa sih yang menjadi larangan dari profesi jaksa? Larangan dari profesi jaksa sendiri kan telah diatur di dalam pasal 4. Yang pertama yaitu menggunakan jabatannya dan atau kekuasaannya untuk kepentingan pribadi atau pihak lain. Jadi kalau misalnya dia bisa menjadi jaksa, itu menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Banyak jaksa yang akhirnya terlibat dalam suap, seperti itu. Kemudian merekayasa fakta-fakta hukum dalam penanganan perkara, itu tidak diperbolehkan. Menggunakan kapasitas dan otoritasnya untuk melakukan penekanan secara fisik atau psikis. Jadi di dalam pemeriksaan sidang nantinya tidak diperbolehkan jaksa itu, saya sebagai jaksa, misalnya, saya menekan orang tersebut secara fisik, secara psikis, itu tidak diperbolehkan. Kemudian meminta dan atau menerima hadiah. Ini yang sering terjadi, dan atau keuntungan, serta melarang keluarganya meminta dan atau menerima hadiah, dan atau keuntungan sehubungan dengan jabatannya. Jadi ketika sebagai seorang jaksa, kemudian saya minta hadiah berupa rumah seharga 1 miliar nih misalnya, itu tidak diperbolehkan karena saya telah menangani perkara tersebut, itu tidak diperbolehkan. Nah, kemudian yang nomor 5, menangani perkara yang mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga. Perkara itu kan ada 3, baik itu perkara pidana, perkara perdata, perkara tata negara. Nah, itu tidak diperbolehkan untuk menangani perkara-perkara yang ada hubungannya dengan kepentingan pribadi. Saya mau nanganin perkaranya ini karena dia tuh memiliki hubungan dengan saya karena saya keluarganya. Ya, itu tidak diperbolehkan. Kemudian sehingga larangan-larangan tersebut apabila tetap dilakukan akan mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku.
Nah, kesimpulannya apa dari apa yang telah saya sampaikan ini? Kesimpulannya adalah profesi jaksa itu merupakan profesi yang mulia, profesi yang mewakili negara dalam menegakkan hukum dan peradilan. Posisi ini sangat penting, sekaligus rawan terjadinya penyimpangan-penyimpangan seperti larangan-larangan yang sering terjadi pada umumnya yang telah saya sebutkan sesuai dengan pasal 4 tersebut. Nah, sehingga profesi jaksa itu dalam mengembankan tugasnya dengan baik harus ada ketentuan yang mengatur, harus ada ketentuan yang mengatur mengenai apa, mengenai perilakunya, terdapat ketentuan norma-normanya. Itulah yang disebut juga dengan kode etik jaksa yang didasarkan pada keputusannya Jaksa Agung dan juga pada doktrin Trikarma Adiaksa yang sudah saya jelaskan tadi, sehingga dalam pertanggungjawabannya sebagai seorang jaksa sesuai dengan kode etik yang telah ditetapkan itu harus dibutuhkan etika yang dinormakan, aturan yang menjadi norma kode etik dan dipakai oleh profesi jaksa tertentu dan menjadi sebuah nilai yang harus dijunjung tinggi oleh profesi jaksa tersebut. Jadi tidak diperbolehkan untuk pada akhirnya tidak dalam melaksanakan tugasnya tidak melaksanakan norma-norma dan aturan-aturan yang telah terikat dengan profesi jaksa tersebut. Nah, mungkin dari apa yang telah saya sampaikan ini, mungkin ada pertanyaan ataupun ada saran dari teman-teman. Mungkin ada saran dari teman-teman, baik itu Mbak Adita ataupun Mbak Belva. Mungkin saya akan menyampaikan sedikit saran. Ya, mungkin Mbak Belva mau menyampaikan saran. Bentar. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Baik, saya akan menyampaikan saran bahwa mungkin lebih ke saran untuk 5 kode etik yang telah disampaikan, poin-poinnya agar ditaruh di PPT. Soalnya lebih mudah untuk difahami oleh peserta. Baik, mungkin itu aja saran dari saya. Ya, baik. Terima kasih. Saya memohon maaf ya kepada teman-teman yang mungkin kurang jelas karena slide-nya tidak mencangkup semuanya. Terima kasih kepada Mbak Belva. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman saya, Andita dan Belva, yang sudah menyempatkan hadir. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam Zoom saya untuk menyelesaikan ujian akhir semester dalam mata kuliah profesi hukum kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.